Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa membuka atau grand opening dari Karang Taruna RW 07 Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, di mana anak-anak ataupun para pemuda yang kreatif ini sudah membuat salah satu acara, di mana acara ini adalah salah satu acara yang memang sangat digemari oleh para pemuda, bahkan bukan hanya pemuda. Hampir semua kalangan acara seperti ini ataupun acara podcast ini sangat digemari sekali oleh kalangan semua golongan ya ketua. Sehingga malam ini nih kita bisa membuka acara ini, di mana mungkin acara ini nanti ketua akan bisa menyampaikan tujuan dan alasan kenapa sih harus mendirikan podcast, padahal hal-hal yang lainnya mungkin ada yang lebih bisa dibuatkan oleh Karang Taruna ya. Mungkin malam ini alhamdulillahnya ya kita bisa membuka acara podcast ataupun ngawangkong teberes-beres ya ketua ya. Ini bisa langsung disampaikan oleh Ketua Karang Taruna nih yang mempunyai konsep, tujuan, hingga lain sebagainya. Tapi alangkah lebih indahnya mungkin Ketua ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu kaku ya. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda ya. Terserah saja ketua, ataupun misalnya mau menambahkannya dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, silahkan. Namun ketua sebelumnya mungkin ya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih para pemeran yang biasanya mungkin nanti akan sering kali terlihat di layar kaca. Untuk para penonton nanti kalau misalnya ada yang ingin menanyakan, tinggal tanyakan saja ya kepada admin dari channel Karang Taruna RW 07 ini. Nanti ketua pun di sini kan masih menyendiri. Terus kita kenalkan juga nih, di sini ada para barista ataupun para pembuat kopi ya. Nah, kalau barista itu biasanya mual tarapaleun nyebutnya. Kayaknya Kang ya. Ya. Jadi di sini ada dua akang-akang yang sangat ganteng nih. Nanti mungkin ada setelah ini kan ada Pak RW mungkin yang sampai hari ini belum bisa ikut bergabung ya. Atau misalnya nanti kedepannya akan ada juga para wanita-wanita yang cantik ya, yang bisa kita agendakan lagi ketua gitu. Ya bisa, jadi supaya bisa lebih tertarik nih para pembuat kopi ya. Siapa nih namanya, tolong dikenalkan dulu ya sebelum nanti kedepannya kan biar ada panggilannya itu lebih enak. Silakan, mau dari siapa dulu? Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sok tenang, nama saya Iki Rizky Pauji, biasa dipanggil Inyon. Lebih tahunya lah Inyon. Terima kasih. Ya, Kang Inyon ya. Kalau yang itu namanya Kang Inyon, spesialis pembuat latte sama cappuccino. Jadi nanti ketua kalau seandainya mau kopi, ya tinggal dipesankan saja. Mau kopi cappuccino, latte, americano, espresso. Pokoknya kalau ketua mau apa, tinggal minta aja. Iya, siap. Terus selanjutnya silahkan Kang, tolong dikenalkan Kang. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya tuh, Akang yang pakai baju hitam siapa tuh namanya? Nanti kan ada yang nanya gitu. Dari saya perkenalkan, nama saya Kamaludin, bisa dipanggil Web. Kang Web ya, itu yang lebih populernya mungkin Kang Web. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada yang tamu untuk saat ini nih, ini ketua kita ya. Ataupun ke depannya kalau misalnya ada yang mau pesan makanan atau kopi nih ya, tolong dibuatkan ya. Mau kopi apapun itu tolong dispesialkan untuk semua tamu kita. Siap ya? Oke. Nah ketua, kita kembali lagi berbincang, ngobrol, ngawangkong teberes-beres ya. Sebelumnya nih ketua, karena supaya tidak terlalu formal atau tidak terlalu canggung lah ya. Kalau ketua
suka merokok? Merokok. Nanti kita sambil sebat dulu. Siap. Ya. Atau misalnya nanti ketua biasanya suka kopi apa nih? Bisa dipesankan. Kopi susu, Kang, kopi susu. Kopi susu bisa. Bedo terus bedo. Nah, kopi susu ya. Paling kalau di sini nanti sajiannya itu lebih dikemas. Ya, jadi nanti kita buatkannya kopi susu Vietnam Drive ya Kang Inyon, Kang Udep. Siap. Ya, bisa dibuatkan untuk ketua kita siap. yang spesial. Siap. Kopinya mau Arabica ataupun yang Robusta? Robusta aja, Kang. Yang Robusta. Robusta. Kang Udep nanti buatkan Vietnam Drive yang Robusta ya. Terus saya satu dong, boleh? Boleh. Ya, Americano aja satu. Kopi hidung Americano kopi teh hidung, ketua. siap. Tah gitu meureun ketua. Jadi mungkin yang pertama-tama ingin saya tanyakan ya. Kita santai aja ya ketua. Silakan itu ketua mau memakai bahasa apa, rek make bahasa naon. Nu penting nama ieu mah meureun urang teh ngobrol we nya anu tadi teh apan ngawangkong teu beres-beres. Kira-kira dijieun kena tempat podcast seperti kawas kieu teh sih tujuanana kawas kumaha tah ieu teh ketua. Nah, kieu penginten Kang, awal nama kebetulan Karang Taruna pemudanya banyak Kang. Cuman nggak tahu kemana nih arah pemudanya. Nah, saya dan rekan-rekan sebagian membuat podcast ini supaya anak-anak tuh ada kumpul nih di sekretariat Karang Taruna. Adapun yang suka konten kreator dan lain-lain bisa diarahkan di sini. Nah, kayak gitu Kang. Awal tujuannya ke situ dan supaya bakat dan yang lainnya bisa tersalurkan lah. Betul. Memang kalau misalnya kita lihat ya pemuda ya boleh silahkan ketua. Kalau misalnya kita lihat jadi lolobana para pemuda baik itu di wilayah desa kita ataupun misalnya di wilayah desa-desa yang lain, memang untuk situasi dan kondisi saat ini sebetulnya gairah dalam kekompakan untuk menjalankan suatu organisasi Karang Taruna itu kurang terlihat. Ya, mungkin ini cara yang ini kopi kita ketua, silahkan ya. Bisa Americano atau kopi hidung teh ketua ya teh. Kopi susu Kang. Kopi Siap. susu dikemas. Mangga silahkan. Kalau ada yang kurang boleh. Siap. Nanti tinggal pesan saja. Kalau misalnya mau nambah lagi kopi yang lainnya boleh lah. Kita kembali lagi ya ketua. Jadi ketika kita melihat apa yang memang tadi disampaikan oleh ketua, memang sangat positif sekali ya. Memang di sisi lain adanya tempat podcast seperti ini mungkin untuk kedepannya bisa menjadi salah satu tontonan ya, sehingga secara tidak langsung ketika ada tontonan itu bisa menjadi tempat berkumpulnya para pemuda ataupun para pemudi ya. Nah, itu yang gitu, jadi tujuan Ketua Karang Taruna ya. Terus selanjutnya, setahu saya mungkin karena memang saya juga lebih dahulu ya berada di Karang Taruna, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang lebih dulu di Karang Taruna RW 07 khususnya. Kira-kira untuk anggota Karang Taruna RW 07 sendiri, baik itu yang aktif ataupun yang kurang aktif, totalnya itu ada berapa orang tuh kira-kira? Kalau keseluruhan Kang, seueur lah keseluruhannya aya sekitaran 150. Cuman nya eta teh penginten 150 teh aya nu aktif sareng nu teu aktif. Aya nu teu aktif nama penginten ya biasa kaetang lah. Tapi teu nanaon sakitu oge. Kan aya pepatah Bung Karno, berilah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, eta Kang. Jadi teu kedah seueur-seueur pemuda mah. Nu penting kreatif lah.
Sangat mengapresiasi sekali ya Ketua Karang Taruna apa yang memang dibuatkan setiap tahunnya, setiap waktunya yang dibuatkan oleh Karang Taruna RW 07 karena memang dari tahun ke tahun ya, dari periode ke periode itu selalu ada kemasan-kemasan yang memang dibuatkannya itu lebih menarik. Selain daripada menarik juga itu lebih kreatif ya. Mungkin yang selalu dijalankan oleh Karang Taruna RW 07 khususnya ataupun misalnya ketika bekerja sama dengan Karang Taruna desa ya. Kira-kira apa saja nih yang biasanya diagendakan ataupun program yang selalu dibuat oleh Karang Taruna? Nah, kebetulan Kang, selama adalah beberapa agenda Karang Taruna. Yang pertama mah pastilah nggak asing dengan acara Agustusan itu mah. Betul. Nah, betul. Cuman kelebihannya mungkin di RW 07 dari dulu juga Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya, itu Pasti, yang digarisbawahi ya. Pasti diperingati terus Sumpah Pemuda. Terus yang lainnya kan ada di sini yang suka band, ya, keseniannya Pancasila, terus Karinding. Nah, kita selalu melaksanakan agenda hal itu, Kang. Sangat banyak sekali ya, Ketua. Kang. Sambil diminum, Ketua, silakan. Dan untuk para penonton yang ingin ngopi ya, ataupun ngopinya itu agak lebih beda dengan kemasan-kemasan yang biasanya, nanti bisa tanya-tanya ke barista kita nih, Kang Inyon atau ke Kang Udep ya. Kira-kira mau dipesankan kopi apa? Kami sangat membuka ya. Kalau misalnya untuk mencicipi terlebih dahulu, kami gratiskan 1 gelas. Tapi untuk 2 sampai seterusnya ya bayar ya Ketua ya. Gitu, itu Pak. karena bagian daripada UMKM mungkin ya nantinya. Kembali lagi ke yang tadi Ketua. Jadi untuk program yang dibuatkan tadi cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena memang tidak semua di setiap wilayah ataupun RW ataupun desa ataupun tingkatan kecamatan pun sekreatif dan seterstruktural seperti ini. Jadi setiap beberapa kali agenda itu selalu dilaksanakan. Misalnya Agustusan, kalau Agustusan sih itu lebih umum ya. Hampir semua Karang Taruna yang aktif ataupun yang kurang aktif itu pasti selalu membantu jalannya HUT RI. Terus selanjutnya itu tuh yang paling menarik ketika menyelenggarakan acara Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu selalu menjadi salah satu acara yang diintikan oleh Karang Taruna 07 tadi kata Ketua. Kira-kira kenapa sih harus menyelenggarakan Sumpah Pemuda seperti itu? Padahal selain daripada itu kan masih banyak tuh yang harus dilaksanakan. Nah, kayak gini Kang. Kenapa Karang Taruna RW 07 selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda? Nah, di situ Kang ada poin-poin yang penting juga, khususnya buat anak-anak sekolah, apalagi pemuda, harus mengingat para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan Indonesia. Ya. Nah, setidaknya kita misalkan yang nggak sekolah kan, ketika dibikin agenda memperingati Hari Sumpah Pemuda, bisa tahu lah hari dan tanggal dan tahunnya acara Sumpah Pemuda itu kan. Acara Sumpah Pemuda itu ya. Kira-kira setelah Ketua menjabat menjadi ketua ya, apakah periode-periode sebelumnya ketika dijabat oleh siapa acara Sumpah Pemuda itu selalu teragendakan ataukah baru ketika zamannya Ketua sendiri? Enggak kan sebelumnya nih kan, sebelum saya menjabat ada Kang Abro ya. Di situ ketua sebelumnya selalu mengagendakan. Terus Kang juga ya betul menjabat Karang Taruna. Jadi bukan tradisi ya tuh Kangnya. Ya intinya mah supaya tidak hilang lah agenda itu. Jadi tetap, nah nanti buat kedepannya
ketika misalkan saya yang sudah tidak menjabat lagi dari Ketua Karang Taruna, Ya. bisalah apa namanya teh agenda itu tidak dihilangkan kayak gitu. Betul. Memang kalau melihat daripada beberapa tahun ke belakang ya, kebetulan kan saya juga pernah menjabat menjadi Ketua Karang Taruna ya. Memang waktu itu pertama kali dilaksanakan ketika zamannya saya memang sangat bangga sekali ketika setiap tahunnya walaupun berganti siapa yang menjadi Ketua Karang Tarunanya, tapi selalu teragendakan ataupun teracarakan ya. Baik itu secara meriah ataupun secara sederhana. Yang jelas memang hal ini menjadi salah satu yang sangat beresensi di Karang Taruna kita ya Ketua ya. Semoga mungkin untuk di tahun-tahun ke depan, baik itu yang meriah ataupun yang sesederhana mungkin, semoga tetap dilaksanakan ya Ketua. Amin. Jadi regenerasi yang selanjutnya itu harus betul-betul terajak, terakomodasi dan terwadahi. Nah, Ya, itu yang memang harus dijadikan sebagai salah satu yang direncanakan. nah, kayak gitu. Terus selanjutnya, coba kira-kira dikenalkan yang menjadi bagian daripada wadah Karang Taruna itu sendiri. Misalnya, selain daripada tempat berkumpulnya para pemuda, para pemudi, kira-kira Karang Taruna itu mempunyai wadah yang lain tidak di bawahnya, misalnya organisasi-organisasi yang dibentuk ataupun misalnya kelembagaan ya yang di bawah naungan Karang Taruna itu sendiri. Soalnya setahu saya kan Karang Taruna 07 ini menjadi salah satu Karang Taruna di Desa Tanjung Wangi yang memang cukup banyak sekali kreativitasnya sehingga bisa membuat beberapa organisasi di bawah naungan Karang Taruna itu sendiri. Nah, kebetulan Kang kita juga ada di bawah naungan Karang Taruna yaitu Bank Sampah Kang. Bank Sampah, Bank Sampah. Ya betul Bank Sampah. Nah, di situ juga kan sebetulnya anak-anak Karang Taruna, cuman kita dibikin kepengurusannya yang berbeda. Nah, Betul. cuman di tanggung jawabnya sama rekan-rekan Karang Taruna juga, termasuk saya juga yang tanggung jawab. Nah, di situ kita membuat agenda Kang. Kebetulan Kang di sinilah kalau disebut kampung mah kampung pengintennya. Mohon. Nah, maknya gitu ayeuna di kampung khususnya di gunung aya seueur sampah gitu kan. Seueur sampah. Nah, eta setidaknya ketika aya bank sampah ataupun anu mewadahina sakedikna lah henteu sampah teh di mana wae gitu. Nah, eta panginten Kang anu ieu nama yang dijadikan dasar mungkin Dasar ya, nama. yang dijadikan dasar supaya memang pertama adanya bank sampah itu sampah tidak lari kemana saja. Nah, baik. Apalagi untuk wilayah Karang Taruna 07 ini kan berada di Kampung Lewiliang yang notabene ini kan sangat berbatasan sekali antara Bandung dan Sumedang yang dibatasi oleh sungai. Yang jadi kekhawatirannya kan ketika masyarakat mungkin nantinya itu membuang sampah ke sungai dengan sembarangan. Jadi setidaknya kalau ada bank sampah, ini sampah menjadi terakomodasi ataupun terwadahi ya. gitu. Baik itu sampah yang busuk ataupun organik ataupun yang memang anorganiknya mungkin ya. Nanti yang jadi ketua bank sampah di Karang Taruna 07 kira-kira siapa? Nah, kebetulan Kang ada Kang di sini. Ya. Yang Oh iya, menjadi ini barista nih ini. ya. Nah, ini Yang ketua bank sampah juga. ketua mohon sebentar ya. Nanti di suatu waktu kita agendakan ya. Kita ngobrol-ngobrol sekilas tentang bank sampah. Kira-kira seperti apa perjalanannya ya. Siap. Oke? Jadi jangan membuat kopi terus ya. oke, siap. Coba nanti itu direncanakan kita agendakan kapan nih untuk ngobrol-ngobrol mengenai bank sampah yang dibuat di sini. Siap. Ya. Silahkan dibuat lagi kopi untuk para penonton itu tuh. Tolong dibuatkan kopi yang enak-enak Kopi. ya. Karena itu bagian daripada keluarga besar kita ya. Selanjutnya tadi kan ada juga wisata tuh kan, wisata kira-kira apakah ketua yang langsung terjun menjadi ketuanya ataukah ada ketua lagi yang dibentuk di sana? Ada lagi Kang, kita bikin lagi kayak bukan organisasi,
tapi lebih apa namanya bentukan dari ya seperti bank sampah juga kayak gitu. Ya. Yang di bawah naungan Karang Taruna juga. Nah, di situ kita kan ada potensi besar, khususnya di RW 7 di kawasan kita ada potensi untuk UMKM masyarakatnya, khususnya rekan-rekan Karang Taruna juga. Nah, di situ. Tapi kela ketua, iya tukang dahareun. Kira-kira ieu kur kopi hungkul ieu jang ketua, ieu teh aya di lain ieu teh. Mun. Engke mah tolong dipesankeun bebeja ka Pak RW nya lamun kikian teh tolong difasilitasi atuh nah ku jago ngerebus. Bala-balahannya. Bala-balahannya tah sana cek ketua oge. Nya mudah-mudahan kayaknya aya anggaran namanya jangan meser bala-balahannya dengan seukur kopi. Oke? Ya, jadi nanti dimasakinnya sepertinya enak nih untuk para wanita yang menyaksikan. Soalnya kan yang jadi chef ataupun kokinya pada ganteng-ganteng. Kayak ini tuh apa yang di RCTI gitu, Pak. Mohon maaf, Chef Juna sama Chef Ardo. Itu Chef Ardo. Betul. Soalnya kan yang namanya koki biasanya semua bisa ya. Membuat kopi jadi barista bisa. Membuat makanan ya bisa. Nasi goreng di Sanguan mungkin nanti bisa ya dibuatkan ya. Kita kembali lagi ketua ya. Tadi untuk yang jadi ketua di wisata itu kira-kira siapa? Nah kebetulan di ketua wisata Karembi khususnya Kang Wawan. Kang Wawan ya. Nanti selain daripada ketua bank sampah, selanjutnya mungkin ketua wisata juga bisa kita undang ya untuk ngobrol-ngobrol sekilas. Jadi profil yang dibuatkan ataupun kemasan yang disiapkan untuk para pengunjung itu seperti apa ya. Jadi nanti kalau bisa itu disiarkan juga dulu terlebih dahulu di YouTube kita ya. Supaya sebelum kita undang nantinya sudah lihat-lihat dulu oh itu yang namanya wisata Karembi. Terus selanjutnya selain daripada bank sampah, lalu tadi ada wisata, kira-kira ada lagi yang lain tidak yang sekiranya itu membuat income atau pendapatan untuk Karang Taruna itu sendiri? Kebetulan Kang, nah pendapatan Karang Taruna selalu ada Kang. Selalu ada alhamdulillah. Meskipun harus kitanya mikir. Ya. Capek rekan-rekan Karang Taruna ya buat sedikit lah buat fasilitas Karang Taruna. Nah di sini juga kita ada wifi Kang. Wifi. Oh iya ya. Kebetulan, sangat bagus sekali tuh dengan adanya wifi. Kebetulan kan khususnya di Leuwiliang RW 7 tujuannya sinyal agak susah Kang. Nah jadi bagaimana caranya supaya sinyal ke sini bisa masuk lah. Nah kebetulan kita membuat agenda wifi itu Kang. Wifi. Jadi itu selain daripada program yang bisa dikatakan bagian daripada program yang sangat modern dan sangat inovatif, itu bagian juga daripada kalau dalam ilmu global disebutnya sebagai industri 4.0 disebutnya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan industri yang ada saat ini, bukan hanya terpusat di perkotaan saja ya. Gitu, Kang. Jadi wilayah kampung pun yang berada di kita itu bisa masuk. Ya. Kira-kira yang menjadi pengelolanya itu selain daripada ketua banyak ya yang lainnya. Banyak. Itu yang membuat income ataupun pendapatan yang cukup lumayan buat Karang Taruna. Berarti kalau misalnya kita hitung-hitung tadi ada yang pertama itu bank sampah, yang kedua itu ada wisata, yang ketiga itu ada wifi. Kayaknya untuk Karang Taruna RW 07 sendiri yang ada di Leuwiliang ini sepertinya sangat besar sekali ya pendapatannya ya ketua. Kalau misalkan bicara tentang besar atau kecilnya Kang, relatif sebenarnya. Relatif. Ya betul. Soalnya banyak lah dibandingkan ya pemasukan pasti ada pengeluaran juga. Ya. Nah kebetulan Karang Taruna juga
pasti ada sumbangsinya ke masyarakat kayak gitu kan, ke tokoh-tokoh yang lainnya seperti Pak RW, Pak RT dan yang lainnya. Kita selalu kalau misalkan ini mah bagi-bagi rezeki lah Kang. Bagi rezeki ya. Jadi ikut merasakan apa yang didapatkan oleh Karang Taruna itu sendiri. Nah kan kalau berbicara masalah Karang Taruna, ketika tadi kita berbicara masalah program, karena kan kalau Karang Taruna ini bersifat organisasi sosial. Nah kira-kira apakah ada gerakan sosial tidak yang dilakukan oleh Karang Taruna RW 07 misalnya ikut gotong royong di masyarakat, ikut kerja bakti di masyarakat, ataupun misalnya apa yang sekiranya itu menjadikan nilai sosial untuk Karang Taruna itu sendiri? Nah alhamdulillah Kang, kalau misalkan segi sosialnya Kang, kayak kalau misalkan di sini kan bersih-bersih kan, jumsi. Nah, tapi punten ya Kang, ayeuna mah abdi ge ngaraos gitunya, anu namina bersih-bersih teh khususnya pemuda agak sakedik lah Kang. Cuman tidak mengurangi semangat. Ya. Meskipun sedikit juga, yang penting pemudanya ada Kang. Iya, betul. Terus ada lagi Kang, pasca bencana kemarin Kang. Ya, bencana angin puting ya. Puting beliung. Yang menimpa khususnya di RW 07 musibah. Alhamdulillah lihat kemarin khususnya anak-anak Karang Taruna, meskipun ada beberapa lah, tapi abdi nu namina ketua Karang Taruna reueus lah Kang, asa kabantos pisan gitu ku rekan-rekan anu sanesna katidinya pangenkan anu janten reueus nama. Nah, mudah-mudahan gitu kangge salajengna buktikanlah pemuda teh tidak cuman bermalas-malasan Kang. Tidak cuma bermalas-malasan ya. Memang saya nya eta jadi salah sahiji nilai sosial anu memang katinggal ku masyarakat. Karena memang yang namanya Karang Taruna itu harus ada suatu bentuk, kalau dalam politik itu pencitraan. Apalagi kalau misalnya kita lihat di waktu-waktu sekarang itu kan banyak diantaranya yang membuat konten tentang kesosialan, baik itu yang berada di bawah naungan Karang Taruna ataupun tidak ya. Sehingga ketika adanya Karang Taruna ya sebisa mungkin, karena ini bersifat kesosialan, tadi kata ketua kan ada sedikit lah yang ikut bergabung daripada pemudanya. Karena mungkin diantaranya kan ada juga yang sibuk ataupun yang memang bekerja. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi salah satu hal penyebab melemahnya semangat ketua. Tetap itu dijadikan sebagai salah satu motivasi untuk bagaimana caranya supaya para pemuda itu kembali kompak ya. Baik dalam segi sosial ataupun dalam program-program yang lainnya. Itu yang harus dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan organisasi, apalagi ketika berbicara masalah Karang Taruna. Nah mungkin sedikit ya Ketua, karena perbincangan kita itu sebetulnya lebih eksotis, lebih klasik juga ya. Karena ini kan ada cangkir. Lamun cek Sunda nama itu disebut teh muk nya muk ieu teh. Tah si muk ieu teh tadina ayeuna teh jeung Pak RW Ketua. Ngan kabeneran Pak RW-na nuju sibuk, nuju aya keperyogian anu sanesna. Ieu teh salah sahiji buatan Pak RW anu memang menjadikan salah satu nilai yang cukup baik dan sangat mahal kayaknya. Ya, kalau misalnya ini bisa dijadikan sebagai salah satu untuk UMKM. Harus Kang. Ya. Terus ini juga nih, asbak yang kita pakai. Ini memperlihatkan beca tapi di depannya itu sepeda. Ya. Jadi sepeda yang berkaki dua ya, yang beroda dua mungkin. Ini kan nilai estetiknya, terus nilai keindahannya itu sangat tinggi ya. Ini sebetulnya bisa juga dijadikan sebagai salah satu muatan lokal yang bisa kita promosikan. Harus. Ya, terus di belakang
Di belakang itu kan ada teko, terus ada celempung ya. Ada kukuk ya Kang Inyon, coba diliatin Kang Inyon itu kira-kira ada apa saja sih yang jadi salah satu nilai jual. Apakah ini teh membeli, meli, atau menang nukeran atau menang gade gitu ta. Teh kalarasan menang adamel. Adamel ta ye teh naon ieu teh cik ningal. Kuku. Oh ieu teh kuku Kang Inyon. Fungsina Kang naon Kang? Biasa Kang wadah minum. Cai pengintennya. Cai. Sarang ieu aya Kukuk nya ieu teh. buatan Bapak Mus. Celempung ya, Alat celempung musik, biasana ieu mah jeung karinding ya, asok dibarengkeun teh menimbulkan suara yang sangat enak Dan alami ya, Kang. alami musiknya. betul. Sigana ketua suatu waktu mangke orang khusus jadi terkait barang-barang yang masih ada yang menjadi salah satu nilai Jual Kang. jual yang cukup ekonomi sepertinya ini. Jadi ia bisa dikembangkan oke ketua saudara nama. Oke lamun teh ama misalna atos sapagados jeung PRW na kira-kira untuk pembuatan ini apakah bisa diperbanyak ataukah tidak ya. Itu sebetulnya bisa dijadikan sebagai Ini, Kang Bos, ada oh, satu lagi buat ada lagi. buat hiasan barangkali ada yang Pajangannya. minat. Ketua ieu naonnya kira-kira ieu ngaranna mobil atau kareta ieu teh. Jika nama mobil Kang itu. Ieu teh mobilnya. Iya, zaman Belanda. Mobil zaman Belanda. Jadi anu mata kelucuna mah naon? Ieu teh terbuat dari bahan alami. Lamun teu salah mah ieu teh awi, bambu merenya. Terus anu dibuat teh, anu diukir teh barang-barang zaman baheula Nah, eta. gitu tah. Jadi aya nilai kesejarahanana gitu, nilai historis teh ieu teh Terus? tinggi pisan gitu, Pak. Siganang ke suatu episode mah orang khusus ya orang ngobrol mengenai barang-barang yang antik Antik. terkait apa yang memang menjadi salah satu ciri khas dan bisa dijadikan sebagai nilai jual yang cukup tinggi. Terus. Ai bala-balana mana Kang Inyon? Oh, bala-bala ya. Bala-balana mah cenah aya keur dipasak keneh. Kang Inyon teh siga Chef Arnold pamirsa tah. Iya di Kopela. Mangga. Terus aya naon Kang Inyon, aya naon deui kira-kira? Roti bapia. Roti bapia. bapia. Siap. Kira-kira ketua. Wah, mantap siap, ya. matur nuhun. Ieu mah bapia naon ya ieu nah sarua nilai eksotis atawa geus modern. Oh ieu mah modern. Modern. Tapi Tapi ieu di pasar ieu mah, pasar Calengka. Di wadahna naon teh bakinya. Baki. Nah, biasa deui wae ieu. Nilai jual deui Kang. Mantap lah. Bakina oge ieu sarwanya dibuat teh tinu bambu, tinu awi. Terus tinggal engke lah biasa di onang oge kan anu ngadamelna panginten supados jelas oge gitunya. Terus selanjutnya ketua jadi kadang anu sok jadi penasaran teh ya lamun teh mah misalnya orang teh ngayakeun hiji kegiatan ngayakeun hiji program kira-kira periode Kang Budi ya Kang Budi yang menjadi ketua Karang Taruna saat ini di RW 07 tepatnya di Kampung Leuwiliang lamun ngayakeun kegiatan nah sok aya program atau henteu soalna siga anu tanpa beban tah Kang Budi mengajalankeunana. Ai panginten Kang beban mah pasti ayanya. Beban mah pasti aya pasti betul. Cuman ya ayalah panginten anu sok nguatkeun gitu di rekan-rekan Karang Taruna oge. Nya panginten eta lamun lain kurang kusaha deui panginten. Pasti ketika ngadamel kegiatan, wah beban teh seueur Kang. Anu masalah biayana panginten ti mana gitu kedah dia mutan teh. Terus Lamun lain ku urang kusaha deui nya da soalna roda mah kudu terus berputar gitu. Benar. Terus Kang. Eta panginten anu salah sajeuna mah urang teh ngadamel acara gitu.
anu inti nama Kang anu dia mutan nama biayana gitu. Iya karena Meskipun biaya mah emang nomor hiji nah, eta mah nya. Panginten anu eta nomor kahiji. Meskipun naon namina teh Karang Taruna seueur lamun disebut ya naon disebut lamun bangsanya seperti saya wifi terus teh wisata gitu. Cuman nya tadi kembali deui proses tinu wisata henteu sadayana di Karang Taruna Karang Tarunakeun gitu. Aya nya ayeuna kan wisata oge butuh pangintennya Kangnya anu ayeuna namina naon namina teh renovasian sagalana pasti gitu uangna nya pasti dikelola di ku kelompok wisata eta gitu. Nah jadinya Karang Taruna nya ketika ngadamel kegiatan seperti itu tapi alhamdulillah teh gitu Kang seperti Pak RW tokoh masyarakat Nusanisna nya sasarangan lah ngabantos ketika ya ngadamel kegiatan di mana we carana panginten khususna abdi oge janten pembelajaran nya teu ngemutan teh teu nyelira wae gitu. Soalna meureun anu jadi pendamping lah. Pendamping daripada Karang Taruna kan tetap yang menjadi anggotanya. Menjadi anggota terus mendorong ke ketua supaya tidak lemah dalam segi pelaksanaan menjalankan organisasi. Nah, terus gitu Kang. Terus selanjutnya kira-kira aya rencana di anu lain teu supaya bisa jadi dari penghasilan anu tambah-tambah jang organisasi Karang Taruna. Detik ayeuna mah panginten Kang sigana tacan pangintennya. Cuman keinginan besar gitu Kang. Cuman di sisi lain oge kan aya bank sampah, terus teh wisata anu kedah bener-bener panginten dikelola di anu leres-leres gitu supados nya maju gitu. Nah kangge ayeuna nu selanjutnya mah acan aya lah panginten kan keinginan mah aya gitu kan nya hoyong teh ngajalankeun hiji-hiji panginten. Terus ieu deui ya tujuan ayana podcast otomatis kan ieu teh bakal engke teh tayang di YouTube ya. Kira-kira aya teh rek didugikeun ka para pemirsa kira-kirana nah kudu loba subscriberna kudu loba anu lalajona supaya naon tah meureun lamun urang sloba anu nonton mah gitu. Nu kahiji Kang nya didamelkeun podcast ieu Karang Taruna teh gitu. Nu kahiji nya nu tadi teh ngayekeun ngabangkitkeun naon namina teh semangat pemuda oge anu khususna nu tadi teh bidang naon namina teh ayeuna tiasa anu ngadamel konten gitu tiasa diwadahi gitu carana kumaha-kumahana nah tiasa sumping ka podcast Karang Taruna gitu tiasa oge sharing-sharing lah masalah eta terus ka para penonton gitunya tong hilap subscribe panginten sareng share eta bener nama nya ayeuna diadakeun podcast ieu teh ku para penonton gitu aya poin anu naon namina teh penting panginten sareng non namina teh Kang manfaat tiasa dicanak panginten hiji-hiji nama anu manfaatna tiasa dicanak anu awona nya ulah diturutan benernya ari kira-kira selain daripada akun YouTube sendirinya anu engkena meureun bakal ngasharekeun terkait segala rupa kegiatan khususnya podcast benernya kira-kira Kang Budi boga akun teh supaya dipromokeun atuh sakalian terus Kang Inyon kayak Kang Inyon jeung Kang Udep eta tukang kopi tukang kopi nah karasan Kang Karang Taruna ge gaduh IG IG-na naon supaya di-follow eta nah Karang Taruna RW 07 Karang Taruna RW 07 engke tah tiasa dicek nya di hanap akun IG Karang Taruna akun Kang Budi naon sakalian atuh akun abdi mah Budi Rahayu Budi Rahayu berarti Budi kuadrat nah ai Kang Udep boga IG teh Kang Udep jelas gaduh cik naon atuh nu Kang Udep IG-na Kang Udep mah Amaludin Amaludin tah engke tadi dinya tanggarana IG Kang Udep cik anu Kang Inyo dawan IG-na abdi mah numeannya karasan anu ti payun hilap di atasan di
Jadi ayeuna pengikut sareng mengikutina no kene. Masih no kene. Dibantos nambah followersnya. Namina Reski Pauji. Reski Pauji. Tangke aya di dia ya. Anu Kang Reski Pauji. Sepintas sebenarnya Ketua Karang Taruna RW 07 Kang Budi tadi atos nguningakeun segala rupa program gambaran besarna anu tos diuningakeun ka urang sadayana. Memang ari ngawangkong mah urang teh moal beres-beresnya Kang Budinya ngan pedah da meureun tetep we urang teh kudu aya batasan, da bisi peuting teuing, butuh waktu istirahat, butuh waktu jang ngontek ka bogoh meureun Kang Budi dah boga ka bogohnya leres. Alhamdulillah. Kade tangke pas keur ditanya aya anu ngapollow nga-DM ditanya boga ka bogoh teh boga ka bogoh tah. Ya pasti diakui Kang, pasti diakui. Bohong. Diakui Kang. Slow. Selanjutnya meureun urang teh berharap mah kudu nya. Tapi alangkah lebih baikna ketika urang terus berbenah diri, introspeksi diri, segala rupa hal yang kita rancang dan laksanakan itu harus dievaluasi sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Termasuk podcast kita hari ini kan dalam tahap awal yang kita buat, yang kita laksanakan. Jadi kalau seandainya nanti ada hal-hal yang sekiranya itu menjadi bagian yang kurang berkenan ya mohon dimaklumi ya. Itu juga bagian daripada yang harus kita sampaikan. Terus selanjutnya saya mengutip apa yang disebut dengan kata dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pertama itu Ingmadia Mangunkusumo, terus yang selanjutnya Ingarso Sing Tulodo, dan yang selanjutnya Tuturi Handayani. Jadi yang menjadi ketua itu tidak semata-mata harus ada di depan dan tidak seharusnya ada di belakang. Yang terpenting yang menjadi anggota itu ataupun yang menjadi ketua itu harus bersama-sama dan berdampingan dengan ketua. Ya, sehingga itu bisa dijadikan salah satu dasar supaya menjalankan organisasi Karang Taruna ataupun organisasi apapun itu bisa dijalankan bukan hanya oleh satu orang yang menjadi ketua saja, tapi bersama anggotanya di dalam organisasi apapun itu. Sekilas mungkin itu Ketua, terima kasih. Siap, ya atas apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Karang Taruna. Mungkin nanti kita akan kembali lagi tayang ya di waktu-waktu yang akan datang. Intinya untuk malam ini kita cukupkan dulu sekian. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Nanti bisa kalau ada apa-apa tinggal di komen saja ya, ataupun banyaknya kekurangan tinggal di komen saja. Itu saja. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.